kali untuk defense. Jadi layout itu masih sesuai dengan abad ke-17. Dan di dalam pusat kota itu semua gedung masih belum lama. Di foto yang paling bawah kanan kelihatan ada kincir angin, tapi juga ada kermes, fairground. Ini juga satu keistimewaan dari Leiden. Setiap 3 Oktober ada hari raya di Leiden. Hanya di kota Leiden semua juga libur untuk merayakan pada 3 Oktober 1574 Leiden berhasil melawan tentara Spanyol. Nah, ini gambar dari kota Den Haag, langsung kelihatan bahwa itu lebih kelihatan ada mixture antara modern dan lama. Dan Den Haag kan juga terkenal ada Peace Palace, ada banyak gedung pemerintahan, semua kedutaan antara lain kedutaan Indonesia terletak di Den Haag. Untuk Leiden sendiri, semua universitas di Belanda masuk ke top 200 di dunia secara struktural. Jadi dari segi kualitas pendidikan dan penelitian tidak perlu diragukan. Kalau misalnya ada mahasiswa yang ambil studi yang bukan di Leiden tapi di universitas yang lain di Belanda, karena Leiden tidak menawarkan disiplin itu, juga tidak apa-apa karena kualitas terjamin. Kalau Leiden sendiri selalu di top 100 di dunia. Dan bisa juga dicek di website beberapa ranking. Leiden juga menjadi anggota dari beberapa international networks, antara lain the League of European Research Universities, seperti juga network dari Leiden dan universitas yang lain di dunia itu cukup kuat dan memberi juga kesempatan untuk mahasiswa atau peneliti walaupun mulai di Leiden untuk sambil studi atau penelitian datang ke mitra kerja Leiden di negara yang lain untuk melanjutkan studi atau untuk juga ambil penelitian di situ. Kalau Leiden mungkin kalau dibandingkan dengan kampus di Indonesia tidak begitu besar. Ada 2 kampus, ada 30.000 mahasiswa total. Kurang lebih 10% adalah mahasiswa dari luar negeri, dan juga kalau lihat dari beberapa nationalities cukup banyak. Jadi memang kalau dari segi diversity cukup banyak mahasiswa internasional yang datang ke Leiden. Untuk program studi yang ditawarkan Leiden, karena Leiden adalah research university, lebih diarahkan kepada peneliti, riset dan master. Jadi dari segi bachelor programs yang ditawarkan dalam bahasa Inggris itu tidak begitu banyak, to be honest. 17 program yang ditawarkan dalam bahasa Inggris, itu saya tidak akan sebutkan satu persatu, itu bisa dilihat di slide-nya. Tapi itu dibuka untuk misalnya ada sedikit suara dari luar. Ini dibuka untuk mahasiswa yang lulus dari sekolah menengah. Selain itu juga ada masih banyak yang ditawarkan dalam bahasa Belanda, tapi berarti kalau mau masuk ke studi yang ditawarkan dalam bahasa Belanda harus ada sertifikat bahasa Belandanya yang memberi kesempatan masuk program yang ditawarkan dalam bahasa Belanda. Saya juga perlu sebut apa yang saya ceritakan sekarang itu dari asumsi bahwa keadaan adalah normal. Tapi sekarang dengan COVID, berarti semua universitas juga mengalami kesulitan tentang menerima mahasiswa baru, tentang long distance learning. Jadi nanti saya juga akan memberi laman web link di mana dijelaskan apa yang berubah sekarang
karena COVID dibandingkan dengan situasi normalnya. Nah, untuk masa program itu memang kebanyakan sudah diajari dalam bahasa Inggris. Sekarang ada 87 masa program di semua fakultas, dan di dalam masa program sendiri bisa ambil spesialisasi. Jadi ada 87 masa program, tapi lebih dari 200 spesialisasi yang bisa diambil. Kalau dari segi pendidikan, Leiden memiliki 7 fakultas. Yang tidak ada di Leiden adalah ekonomi sama engineering. Jadi kami itu Leiden disebut Classical University karena fakultas yang ada adalah MIPA, Sciences, Arkeologi, Fisip, Governance and Global Affairs, itu seperti Public Administration, International Relations, etc. Medical Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum, dan Fakultas Ilmu Budaya. Kalau PhD itu tentu saja itu semua ditawarkan oleh 7 fakultas dan diatur oleh Graduate School. Saya tidak akan sebut semua program satu persatu, tapi nanti bisa disimak di website-nya Leiden sendiri. Kalau di Leiden tentu saja tidak hanya harus belajar dari pagi sampai malam, tapi yang diutamakan Leiden adalah juga perkembangan mahasiswa sendiri. Dan itu kelihatan di studi sendiri bahwa itu small scale dan in working groups dan problem-based learning, tapi juga untuk memberi kesempatan untuk mahasiswa untuk membuat network sendiri. Jadi ada banyak asosiasi, ada student club, ada student associations, dan kami juga sarankan kalau di Belanda, ya kalau lagi ada liburan, just cover Europe, karena dari Belanda kan gampang untuk mencapai negara Eropa yang lain kalau tidak kena COVID ya. Saya mau satu asosiasi yang saya mau highlight adalah PPI Leiden, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Leiden. Di semua kota di Belanda, kota universitas ada PPI, dan itu bisa juga dijelaskan karena dari mahasiswa dari luar Eropa yang datang ke Belanda, Indonesia adalah ranking kedua. Jadi mahasiswa internasional yang bukan Eropa, yang nomor satu adalah mahasiswa dari Cina, tapi yang kedua adalah mahasiswa dari Indonesia. Jadi banyak mahasiswa dari Indonesia yang ada di Belanda, kurang lebih 1.500. Kalau di Leiden sendiri berkisar 1.400. Untuk PPI Leiden adalah persatuan perempuan pelajar Indonesia yang tertua di dunia. Karena waktu zaman kolonial, mahasiswa Indonesia sudah datang ke Leiden, dan banyak antara mereka menjadi pelopor pendiri Republik Indonesia. Nah, ini saya juga sarankan untuk semua yang ingin tahu tentang informasi yang praktis tentang studi di Leiden, apa yang perlu dilakukan, perlu dipersiapkan untuk mencari website dari PPI Leiden, dan mereka juga memberi informasi tentang kepada calon mahasiswa, dan ada juga di Facebook dan di sosial media yang lain. Nah, untuk sedikit info yang praktis tentang kalau misalnya ambil studi di Leiden, apa yang perlu disiapkan dan perlu dilakukan dari segi berkas dan lain-lain. Kalau untuk kalau mau ambil S1 di Leiden, yang perlu adalah tentu saja diploma dari sekolah menengah. Perlu ada surat motivasi mengapa mau ambil studi di Leiden. Perlu ada transkrip dari hasil angka yang diraih
baik waktu sekolah menengah dan harus bisa bahasa Inggris dan dibuktikan dengan uh, dengan uh, semacam transkrip. Nah, untuk S1, kalau mau masuk S1, ada yang belum tutup mic-nya. Untuk S1 perlu ada surat tanda pelajar dan juga harus ada surat keterangan hasil ujian nasional dengan skor yang 7,5 di semua bidang. Karena SMS sendiri sebetulnya tidak mencukupi untuk masuk ke S1 di universitas di Belanda. Dan itu disebabkan oleh perbedaan sistem pendidikan Belanda dan Indonesia. Kalau di Belanda, SMA itu ada berapa macam SMA. Jadi sesudah SMP, kalau dibandingkan Indonesia, ada SMA untuk kalau misalnya mau masuk ke sekolah tinggi. Dan juga SMA khusus kalau mau masuk ke universitas. Dan SMA itu langsung bisa untuk mahasiswa Belanda, mereka bisa masuk ke universitas. Kalau sistem di Indonesia tidak ada, berarti harus ada tambahan untuk melihat apakah lulusan SMA sudah cukup bisa punya kualitas dan kompetensi untuk masuk ke S1. Kalau misalnya SMA sendiri tanpa ada surat keterangan hasil ujian nasional, itu juga baru bisa masuk ke S1 kalau sudah menempuh 1 tahun di universitas di Indonesia. Itu juga beda dengan sistem di Belanda dan Indonesia karena S1 di universitas di Belanda adalah 3 tahun, 4 tahun. Untuk master, itu biasanya kalau sudah punya ijazah di Indonesia di bidang yang sama, itu sudah mencukupi, tapi tetap harus ada motivation letter, harus ada transkrip, harus ada juga surat rekomendasi dari misalnya pembimbing atau kalau misalnya sudah mulai bekerja dari employer. Dan tetap yang juga selalu penting, dan itu biasanya yang paling banyak orang gagal untuk masukin ke layanan adalah English proficiency, karena itu cukup tinggi. So, kalau mau dilihat apakah ijazah sudah cukup, sebetulnya harus dicek di setiap program sendiri di website. Karena tadi yang saya mengatakan adalah requirements yang dasar, tapi ada beberapa program yang punya requirement yang lebih tinggi. Jadi itu semua harus dilihat di website. Misalnya di fisik dan kosmologi, kalau dari Belanda bisa langsung masuk, tapi kalau dari Indonesia harus dilihat dulu waktu di SMA. Ini untuk language proficiency, untuk keterampilan bahasa Inggris. Yang diterima adalah IELTS, tapi minimum adalah 6,5 dan TOEFL IBT 90. Tapi itu biasanya untuk disiplin yang teknis. Kalau untuk hukum atau untuk FIP atau FISIP itu lebih tinggi. Itu minimum IELTS 7 dan IBT 100. Maka itu setiap program harus dicek dulu apakah itu language requirements. How to apply semua akan online, harus bikin account, harus upload semua berkas yang diminta. Kalau misalnya belum lengkap, juga tidak apa-apa, asal sebelum deadline semua berkas di-upload. Nanti dari admission office ada hasil apakah diterima atau tidak, dapat conditional atau unconditional letter. Kalau sudah unconditional bisa registrasi di namanya StudiLink, itu portal dari pemerintah Belanda untuk semua mahasiswa dari luar negeri. Nah, ini deadline untuk ambil studi S1.
Um, tentu saja dengan COVID tahun ini agak sedikit kacau. Kami harapkan di tahun depan semua akan balik ke normal tentu saja. Kalau untuk ada satu pengecualian, ada Leiden University College, mereka punya data yang agak berbeda. Leiden University College itu honors degree untuk S1 dan sebetulnya agak lebih restriktif untuk menerima mahasiswa dari luar negeri. Dan selain tadi requirement harus ada motivation letter, kalau di LSE juga ada interview. Intake bisa bulan September dan bulan Februari. Bulan Februari hanya untuk Leiden University College. Beda dengan master, master kebanyakan ada 2 intake, September dan Februari. Dan ada deadline-nya. Kalau untuk September tentu saja sudah tutup. Kalau untuk intake untuk Februari masih buka. Mungkin perlu dijelaskan juga untuk kalau sudah diterima di Leiden atau di Universitas di Belanda, untuk visa mahasiswa itu akan diurus oleh universitas, tinggal nanti diambil di kedutaan. Dan visa akan dikeluarkan kalau sudah jelas bahwa diterima di Universitas di Belanda, sudah ada bukti bisa membiayai tuition fee dan living cost. Tentang uang itu penting. Ambil studi di Belanda tidak murah. Langsung terus terang saja itu mahal. Kalau dari segi tuition fee untuk non-European itu tuition fee lebih tinggi dengan alasan bahwa kalau orang dari luar Eropa ya tidak pernah juga dari segi ikut membayar sistem pendidikan di Eropa, karena di Belanda kan semua orang harus bayar pajak, dan pajak itu dipakai untuk antara lain untuk mensubsidi mahasiswa di Belanda atau di Eropa. Untuk S1 tuition fee adalah kurang lebih 14.000 euro for LUC dan University College, tapi untuk yang lain yang tadi saya sebutkan kurang lebih 11.500 euro. Untuk S2 tuition fee untuk non-European, jadi misalnya dari Indonesia adalah 18.500 euro per tahun. Kecuali kalau mau ambil master riset itu 2 tahun. Selain tuition fee juga harus diperkirakan bahwa kalau mau hidup di Belanda untuk sewa kamar, asuransi, beli sepeda, buku, makanan itu harus kurang lebih harus membuktikan memiliki 10.000 euro. Itu juga untuk mendapatkan visa harus membuktikan bahwa selain membayar tuition fee juga bisa bayar living cost. Dan itu berlaku untuk semua Belanda. Jadi itu sudah sama rata. Untung ada beberapa beasiswa yang bisa dicoba untuk mendapatkan beasiswa, walaupun dengan keadaan sekarang ada beberapa beasiswa yang ditunda. Alasan COVID, di Leiden ada Leiden sendiri punya scholarship, namanya Leiden Excellence Scholarship. Itu merupakan tuition fee waiver, jadi potongan biaya uang kuliah. Jadi tetap harus membawa uang sendiri. Kalau untuk PhD, ada beberapa kemungkinan. Ada Leiden Dictee Scholarship, cuma untuk tahun ini juga ditunda. Maaf, jadi belum dibuka lagi. Mudah-mudahan tahun depan akan dijalankan lagi. Dan ada juga dengan Kemenak, ada juga scholarship untuk PhD, khususnya untuk peneliti dari IAIN atau UIN yang mau ambil studi tentang Islam. Di sini ada DP,
LPDP, tapi of course it should be LPDP. Maaf ada sedikit salah tulis, LPDP. LPDP adalah pemberi beasiswa terbesar di Indonesia, tapi juga karena COVID tahun ini akan ditunda. Jadi tahun ini tidak ada seleksi lagi. Tapi kalau LPDP itu sangat menguntungkan karena bisa untuk S2, bisa untuk S3, dan untuk full paying. Jadi tidak ada uang sendiri yang harus masuk. Selain itu juga ada Holland Scholarship, tapi itu hanya untuk S1, dan itu juga hanya untuk tahun pertama dan hanya merupakan potongan kuliah biaya 5.000 euro. Dan terakhir ada student dari Indonesia. Ya, mudah-mudahan dengan itu nanti bisa kita tularkan. Ada mitra-mitra kita, ada orang-orang terdekat kita, terutama keluarga dekat kita, orang-orang yang kita cintai. Saya sudah hampir selesai, jadi untuk dapat informasi yang lebih lengkap, karena saya juga hanya bisa memberi gambaran yang singkat, semua detail tentang program yang ditawarkan adalah di website Leiden sendiri dengan lebih jelas. Jadi saya juga sarankan kalau misalnya mau mengetahui lebih lengkap tentang informasi yang lebih lengkap, itu bisa disimak di website ini. Mungkin yang paling penting adalah yang di atas, www.leiden.nl English, karena semua informasi yang di bawahnya juga bisa didapatkan di laman utamanya. Dan nanti saya juga akan copy di chat box. Nah, tadi apa yang saya katakan itu semua berdasarkan situasi yang normal. Tapi dengan COVID juga banyak perubahan tentang deadline, tentang kalau sudah mendapat admission letter dari Leiden, apakah bisa datang enggak bulan September ini. Maka itu laman ini akan memberikan semua informasi dan selalu akan diupdate tentang keadaan di Leiden sekarang pada masa COVID. Itu saya nanti juga akan copy ke chat box. Nah, sekarang sudah selesai. Terima kasih atas kesabaran untuk mendengarkan saya. Kalau misalnya mau hubungi kami di Indonesia, bisa ada website, juga ada email, dan bisa follow us di social media. Just look at Leiden in Indonesia di Instagram, Facebook, atau Twitter. Sekali lagi terima kasih atas kesabaran untuk mendengarkan presentasi saya, dan saya serahkan lagi ke beberapa Yusuf. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Marik Belen, Direktur Ketelver Jakarta, dan juga Representative Office Leiden University in Indonesia atas pemaparan yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi kita semua. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta webinar Infoseason Study Netherlands at Leiden University. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan dari Bapak Ibu sekalian. Pak Marik membuka berapa pertanyaan, Pak? Saya mau lihat dulu. Apa pertanyaan ada di chat box-nya? Untuk sesi tanya jawab, Pak Marik berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan, Pak? Ya, kalau saya akan usahakan menjawab pertanyaannya. Ya. Untuk pertama berapa pertanyaan, Pak? Silakan Bapak Ibu sekalian. Lagi Pak, kalau belum jawab berapa pertanyaan?
Pak Marik, saya ulangi kembali, Bapak berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan, Pak? Iya, kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. Jadi berapa? Silakan Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada yang ditanyakan pada Pak Marik, karena ini sudah masuk ke sesi tanya jawab. Ini ada Pak dari Ibu Kartiam, SPD. Adakah program beasiswa untuk masuk Leiden dan apa syaratnya? Ya, tadi saya jelaskan ada beberapa beasiswa, tapi semua memiliki pesan masing-masing. Jadi memang harus agak sedikit harus sendiri di website. Misalnya kalau mau LPDP itu harus ke website LPDP sendiri untuk melihat persyaratan untuk misalnya kita Leiden Belanda itu seperti apa. Kalau untuk beasiswa yang Leiden sendiri tawarkan yang namanya Excellent Scholarship itu memang untuk mahasiswa yang berprestasi, Jadi harus menjadi kalau di transkrip atau SKA harus 10% paling atas di angkatan. Jadi itu untuk dan beberapa yang didapatkan itu juga untuk penilaian dari tapi yang jelas kalau Leiden Excellent Scholarship itu hanya untuk tuition fee, tidak untuk ongkos hidup. Berarti kan tetap harus ada tambahan uang. Kalau dari student itu akan terbatas juga dari segi jumlah beasiswa yang ada, khususnya dari paying. Berarti kan juga kalau bisa dapat bisa saja bahwa ada yayasan atau instansi lain yang menawarkan beasiswa karena kami juga dari sekolah sendiri atau kalau sudah kerja di kementerian ada mereka juga punya program beasiswa, misalnya Bank Indonesia punya sendiri, Pertamina punya sendiri, kadang-kadang juga dibuka untuk orang yang tidak ada hubungannya sama Bank Indonesia atau Pertamina. Jadi itu memang harus agak proaktif untuk mencarikan siapa saja yang menawarkan beasiswa dan apakah bisa memang ada requirements sama persyaratannya. Baik, Pak Marik, ini ada pertanyaan kembali dari Pak Nur Wahid Abdul Majid. Apakah ada prodi yang fokus kepada pendidikan seperti preschool education, educational technology, dan yang relevan lainnya, khususnya untuk program Master and PhD? Beberapa universitas di Belanda juga menawarkan seperti program IKIP. Jadi misalnya di Leiden ada Teacher Training Center, di Utrecht ada IFLOS, mungkin di beberapa universitas lain ada, dan mereka menawarkan juga program, tapi kebanyakan untuk mendidik guru untuk sekolah di Belanda. Jadi harus dilihat mereka juga bisa belajar bahasa Inggris. Setahu saya di satu program atau bilingual education. Jadi untuk menjadi guru di international school. Kalau di Leiden mereka punya program training dan juga setahu saya hampir setiap tahun ada juga namanya tailor-made training untuk SMA dari Indonesia yang dibiayai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dari provinsi sendiri. Dan itu berdasarkan lebih ke arah proyek sebetulnya. Jadi bukan lagi training. Tapi kalau misalnya saya akan kasih tahu di chat box-nya web link dari Leiden, itu bisa lihat di situ.
sejauh mana ada kemungkinan untuk kerjasamanya. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan kembali Pak. Ini tapi dari, nggak ada namanya nih. Oh, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali ini? Silakan Bapak sekalian. Dan kalau untuk PhD Pak Marik ini harus master di Belanda atau memang bisa dari luar Belanda juga? Ya. Sebetulnya untuk misalnya S2 asal dapat S1 tidak saja boleh, Indonesia, Malaysia, Inggris, Belanda. Sama dengan PhD, pada umumnya untuk PhD yang diminta adalah memang S2 yang sesuai dengan topiknya. Kalau saya pameran pendidikan sekali ada, ya saya ditanya, saya punya S2 di hukum, bisa saya ambil S3 di computer science? Dan jelas tidak bisa. Jadi memang harus satu arah. Tapi yang ini agak beda dengan misalnya sistem S2. Kalau mau masuk ke S2 itu sangat jelas, kan harus mendaftar, harus ada berkas, harus satu transkrip. Kalau untuk PhD ada untuk ambil PhD di Leiden, satu adalah sebagai melamar kelowongan PhD, karena dengan teratur adalah kan di Leiden proses yang lain di belakang untuk peneliti. Memang sudah ditentukan peneliti harus, jadi memang sudah ada fix, itu kan bagian dari research group. Tapi kalau kebetulan latar belakang dan minat untuk peneliti itu sama, bisa melamar. Enaknya kalau misalnya dapat kalau diterima itu menjadi semacam pegawai di universitas lain, digaji. Jadi tidak perlu bawa beasiswa karena sudah menjadi anggota dari research di Leiden. Nah itu berarti kan orang harus melihat website Leiden untuk melihat Kemudian kedua adalah untuk mencari promotor. Jadi profesor di Leiden yang bersedia menerima calon mahasiswa Indonesia sebagai PhD. Dan itu agak susah karena memang harus tahu siapa yang menjadi beberapa profesor yang perlu didekati di Leiden, dan juga harus meyakinkan si profesor itu bahwa bisa melakukan penelitian tentang bidang yang sama. Berarti harus ada research proposal, harus membuktikan punya academic competence sebelumnya, tidak hanya dengan S2, bisa di Indonesia, tapi juga misalnya publikasi tentang bidang itu di International Journal atau yang lain, atau sudah menjadi speaker di beberapa konferensi internasional. Karena hubungannya dengan profesor nanti itu sebagai interaktif dan personal. Nah, bisa saja bahwa si profesor punya uang sendiri untuk mengadakan calon PhD itu, tapi biasanya harus mencari dana sendiri untuk membayar bench fee di Leiden. Maka itu misalnya kalau ada opportunity atau tidak ada kemungkinan, atau juga ada kemungkinan untuk misalnya tidak selama 4 tahun datang ke Leiden, tapi bisa semacam sandwich, sebagian research atau field research bisa di Indonesia, tapi untuk bahan sumber dan untuk diskusi sama promotor bisa ke Leiden.
Pak, ini apakah wajib bisa berbahasa Belanda ketika ingin kuliah di Leiden? Itu tidak perlu karena um, um, berbeda dengan beberapa negara di Eropa yang lain yang menawarkan program dalam bahasa Inggris. Di kalangan akademis semua bisa bahasa Inggris. Juga semua S2 sudah dalam bahasa Inggris. PhD juga harus ditulis dalam bahasa Inggris. Defense adalah dalam bahasa Inggris. Tapi di luar kampus juga kebanyakan orang Belanda bisa bahasa Inggris. Ada riset yang membuktikan bahwa negara utara di Eropa, Denmark, Finland, Swedia, Norwegia, dan Belanda punya kompetensi bahasa Inggris yang tertinggi di Eropa. Jadi tidak ada masalah untuk kalau misalnya tidak bisa bahasa Belanda. Tentu saja kami sarankan, apalagi kalau mau studi yang cukup lama di Belanda, misalnya PG, untuk ya sedikit belajar bahasa Belanda kan selalu membantu in daily life. Tapi it's not a requirement. Jadi tanpa tahu bahasa Belanda tetap bisa datang ke Belanda atau ke lain untuk ambil studi S1, S2 atau S3. Baik, selanjutnya bisakah magang atau bekerja di Belanda setelah lulus kuliah, Pak Mari? Selama kuliah sudah diizinkan untuk kerja 15 jam per minggu. Tapi agak terbatas kami memang kalau misalnya ambil S1, S3 di Belanda kan untuk studi bukan untuk kerja. Jadi memang jam agak terbatas sehingga berhasil menyelesaikan studi. Kalau sudah selesai dengan studi, bisa di Belanda untuk 1 tahun, namanya tahun cari Sukya. Jadi visa studi akan diubah menjadi Sukya visa, jadi untuk mencarikan pekerjaan selama 1 tahun bisa di Belanda. Cuman kalau habis 1 tahun belum hasil pekerjaan itu memang visa tidak harus pulang ke Indonesia atau ke negara yang lain. Tapi untuk yang baru lulus dan kadang-kadang kan toh harus langsung pulang karena mungkin atau karena peraturan dari pemberi beasiswa. Kalau dalam waktu 3 tahun tetap mau balik lagi ke Belanda untuk 1 tahun cari kerja itu, jadi kemungkinannya ada. Dan juga di Belanda sekali setahun pemerintah Belanda mengadakan job fair untuk international students. Karena sebetulnya kebijaksanaan Belanda adalah juga untuk tidak selalu hanya memberi pendidikan ke mahasiswa dari luar negeri dan mereka harus pulang, tapi juga untuk menahan beberapa mahasiswa tetap stay di Belanda untuk membantu juga academic standard. Karena dari segi demografi jumlah orang muda dari Belanda berkurang, dan untuk menahan atau untuk mempertahankan sistem pendidikan dan research kami dan bekerja dari luar negeri. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin belum ada ini. Ya. Baik, mungkin ada lagi yang ditanyakan, silakan diketik di chat box saja.
tentang terkait kehidupan sosial di kampus, Pak. Ya kalau untuk mahasiswa luar negeri, biasanya mereka mengalami sedikit mungkin culture shock karena kehidupan mahasiswa sosial dari mahasiswa Belanda agak beda dengan mungkin mahasiswa yang dari luar negeri. Kalau mahasiswa Belanda pada umumnya, ya mereka lebih menggunakan waktu mereka untuk sosialisasi, tapi juga untuk bekerja tentu saja. Dan mereka ada banyak asosiasi. Kalau untuk mahasiswa dari luar negeri, memang ada beberapa asosiasi internasional, tapi juga mereka kadang-kadang agak pada awalnya harus membiasakan diri dengan sistem pendidikan dan sosialisasi dengan mahasiswa yang lain. Baik itu di International Classroom itu juga ada mahasiswa Belanda. Jadi kadang-kadang ada anggapan kalau international program itu hanya untuk mahasiswa luar negeri, itu tidak. Jadi international programs yang ditawarkan itu untuk mahasiswa Belanda sehingga juga interaksi sama mahasiswa Belanda. Nah, khususnya untuk mahasiswa Indonesia, karena begitu banyak orang Indonesia sudah ada di Belanda, selalu ada supporting days, selalu ada mahasiswa yang sudah ada di Belanda, mahasiswa Indonesia yang misalnya di lain yang akan membantu pendatang baru dari Indonesia untuk menjelaskan tentang practical issues, misalnya tentang makanan Indonesia misalnya, tentang kalau misalnya mana bisa membeli makanan halal, bagaimana dengan ibadah, apakah bisa dilayani di mana tempatnya. Jadi itu selalu, itu saya juga sarankan untuk untuk menghubungi PPI Leiden atau melihat website mereka, karena di sana banyak informasi khusus untuk mahasiswa Indonesia yang mau ke Leiden, sehingga mereka tahu apa yang what to expect kalau misalnya studi di Leiden. Indonesia tidak asing untuk Belanda, itu beda juga dengan beberapa negara di Eropa yang lain, dan tentu saja itu kan sejarah bersama Indonesia Belanda. Tapi untuk banyak hal, untuk Indonesia lebih mudah untuk tinggal di Belanda daripada di negara Eropa yang lain. Image dari orang Belanda dan Indonesia itu palingnya sangat positif, dan mereka juga selalu sangat terbuka untuk membantu kalau misalnya itu. Mungkin satu hal lagi, kalau di Leiden juga bisa saja bahwa orang Indonesia bisa suka sebel juga sama orang Belanda, tapi harus hati-hati jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau di Leiden banyak orang Belanda juga bisa bahasa Indonesia, malah bahasa daerah. Jadi pernah ada kejadian, ada dua mahasiswa Indonesia dalam bahasa Jawa akan merumpi orang Belanda, tapi di belakangnya ada profesor yang bisa bahasa Jawa. Jadi hal itu lucu juga. Baik, Pak Marik, apakah ada program persiapan kuliah di Leiden seperti mungkin pre-departure khusus dari Leiden, mungkin apakah ada program itu? Ya, sebetulnya ada beberapa macam. Ada pre-departure training yang selalu dilakukan oleh FECNESO Indonesia untuk semua mahasiswa yang mau diberangkatkan ke Belanda. Tapi di kantor perwakilan Leiden kami juga akan mengadakan tahun ini online karena COVID, online pre-departure briefing untuk mahasiswa yang sudah dapat admission untuk ke Leiden, yang mungkin belum berangkat karena semester pertama segala akan diberikan online, tapi kami akan mengundang orang PPI, orang mahasiswa yang di Leiden, orang Leiden sendiri untuk menjelaskan tentang sistem pendidikan di Leiden dan juga sosialisasi tentang hal-hal praktis di Leiden. Dan untuk semua mahasiswa baru dan semua mahasiswa internasional yang baru dari negara apapun juga ada introduction week yang diurus oleh Leiden sendiri, yang sebagian juga nanti akan dilakukan online karena keadaan COVID.
Jadi sebetulnya ada tiga event untuk mahasiswa untuk preparation sebelum mereka datang ke Leiden. Nah, habis datang ke Leiden, kadang-kadang fakultas atau program studi sendiri juga bikin introduction lagi, khususnya untuk prodi. Tapi sekali lagi karena sekarang dengan COVID semua agak sedikit kacau, ya itu semua akan dilakukan online. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Marik. Sebagai Muslim, tentunya agak berhati-hati ketika akan kuliah di negara Barat. Bagaimana kondisi di Leiden sendiri? Apakah banyak makanan halal dan mudah, serta fasilitas ibadah seperti masjid? Sudah ada berapa buah masjid di sana? Ya, sebetulnya tidak bisa disamakan dengan Indonesia karena mayoritas di Indonesia adalah agama Islam. Kalau di Belanda itu bukan mayoritas. Kurang lebih 6% dari penduduk Belanda adalah Muslim. Kebanyakan memang dari Turki sama Maroko. Plus dari negara Islam yang lain dan juga misalnya untuk dari Indonesia. Ada beberapa tempat di Leiden yang khusus menjual daging halal atau produk halal. Jadi sudah ada beberapa di Leiden. Juga di supermarket yang besar, yang di sini menjadi giant atau hero, di sana itu namanya Albert Heijn. Ada satu, misalnya mereka punya satu bagian khusus untuk halal yang sudah disertifikasi oleh salah satu dinas di Belanda yang bisa memberi cap halal produk itu. Tentu saja tidak sebanyak dan semudah seperti Indonesia, tapi juga tidak berarti bahwa kalau sebagai orang Muslim tidak bisa ambil studi di Belanda atau studi di lain sama sekali mungkin. Juga ada beberapa masjid dan juga KBRI juga ada masjidnya di Voorburg kalau saya tidak salah. Dan biasanya juga mahasiswa Indonesia sendiri, mereka juga misalnya di PPI, mereka memberi informasi atau juga misalnya ada kegiatan untuk misalnya membaca Al-Quran atau untuk pergi bersama ke masjid atau untuk masak bersama yang lain. Jadi saya rasa seharusnya tidak ada masalah, cuman ya memang agak sedikit terbatas kalau dibandingkan dengan Indonesia. Baik, terima kasih Pak Marik Belen, Direktur KTLV Jakarta, serta Direktur dari Representative Office Leiden University of Indonesia atas pemaparan dan waktunya. Sudah berbagi ilmu kepada kita semua dan sangat bermanfaat serta sangat menginspirasi kita semua. Pak Marik, mungkin bisa kita tutup pada pada sore hari ini. Dan untuk peserta, karena Pak Marik waktunya terbatas, beliau akan undur diri ya Pak? Ya maaf ya, saya harus mempersiapkan pindah dari akomodasi saya, karena saya kan di Belanda tidak bisa tinggal di rumah saya sendiri, karena rumah saya sendiri dan ternyata harus mempersiapkan pindah ke rumah yang sebentar yang lain. Jadi maaf saya tidak bisa meneruskan di sini, tapi mudah-mudahan informasi yang saya berikan sudah di chat box sudah banyak link juga, dan kalau masih ada pertanyaan silahkan kantor kami di Jakarta. Ya, terima kasih banyak Pak Marik. Salam hormat saya untuk keluarga di sana. Terima kasih banyak. Thank you. Bye. Bye. Baik, Bapak Ibu peserta webinar, kita masih akan ada kuis ini. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita berikan dan nanti akan dibahas. Dan silakan, ini ada pertanyaan, ada 2 pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan pertama adalah
Jadi kita bikin kuis dan setelah pertanyaan nanti raise hand, kasih sign, kemudian nanti yang akan jawab. Untuk pertanyaan pertama dulu ya. Pertanyaan pertama, kapan Universitas Leiden ini berdiri? Tolong ya, Diganti aja, diganti. tolong jangan pakai raise hand, jangan pakai chat, bisa. Jadi disebutkan aja jawabannya Bu. Kita Bapak Ibu silakan. 1975. Kurang tepat ini Bu. Bentar dulu. Silakan jawab dan asalnya dari mana. Ini pertanyaannya, kapan Universitas Leiden berdiri? Silakan disebutkan nama dan berasal dari mana. Silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Wahid, coba. Baik, begini. Siapa namanya? Untuk baik, untuk mekanisme pertanyaan door prize-nya, yaitu nanti Pak Yusuf akan memberikan pertanyaan, terus kepada audiens silahkan klik raise hand. Jadi, oke, sekarang coba dulu, kita akan raise hand, silahkan Bapak Ibu klik raise hand. Bagaimana hasilnya? Raise hand-nya pakai ini ya, ada raise hand ya, ada nggak di situ? Ada. Ada ya? Oke, baik. Nah, jadi dengan raise hand nanti kita akan menunjuk siapa yang paling duluan seperti itu. Tapi dipastikan raise hand-nya setelah Pak Yusuf memberikan pertanyaan selesai, baru klik raise hand. Paham ya Bapak Ibu ya? Baik, kita lanjutkan. Silakan Pak Yusuf untuk melanjutkan. Baik, pertanyaannya saya ulang kembali. Kapan Universitas Leiden berdiri? Delapan Februari 1575. Betul gitu. Rektornya Karel Stolker. Delapan Februari. Ya betul Bu. Kemudian pertanyaan kedua, ya. Berapa fakultas yang ada di Leiden University? Ibu Kartiem itu
Diulang lagi, Bu. Iya, Pak. Matikan raise hand-nya. Yang udah jawab nggak boleh jawab lagi. Yang udah jawab berarti sudah. Untuk ke bagian yang lain ya. Pertanyaan yang kedua, berapa fakultas yang ada di Leiden? 7. Yang ngomong mana ya? Nggak ada mukanya. 7 fakultas, Pak. Ngomong apa? 7 fakultas. Ya, Ibu Kartiem ya. Ya. Ya, Bu. Oh, Han. Yang ada itu. Hei. Jangan lagi. Pantang ya, pantang. Ada 7 fakultas. Oke. Di mana lokasi representatif office Leiden University di Indonesia? Diulang pertanyaannya ya. Di mana lokasi kantor representatif Leiden University di Indonesia? Jakarta. Fire tadi, Pak. Diulang lagi pertanyaan. Di mana lokasi representatif office Leiden University di Indonesia? Alamat lengkapnya ya. Silakan raise hand.